Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bersama saya, Andayani. Dan di pertemuan kali ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Oke. Nah, sebelum kita bahas mengenai relasi dan fungsi, alangkah lebih baik kita mereview atau mengulas materi sebelumnya mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada yang masih ingat minggu lalu kita telah mempelajari apa saja di posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, betul. Minggu lalu kita telah mempelajari garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, garisnya itu seperti apa sih? Nah, di sini kakak akan mengingatkan kembali garisnya seperti ini. Oke. Lanjut, yang kedua kita telah mempelajari garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garisnya seperti ini. Di sini kakak hanya mengulas saja, jadi hanya sekilas-sekilas, hanya mengingatkan kembali. Oke, yang ketiga, kita telah mempelajari garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis yang memotongnya itu seperti apa sih? Nah, ini ya, di situ juga ada keterangan titik perpotongan. Next, kita telah selesai mereview pembelajaran minggu lalu. Selanjutnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuannya hanya ada dua. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami pengertian relasi, dan yang kedua itu peserta didik dapat memahami bentuk penyajian relasi. Kita selalu bertanya kan ya, apa sih manfaatnya, apa penerapannya atau implementasi di kehidupan sehari-hari. Nah, tolong perhatikan gambar berikut. Oke, semuanya pada tahu ya, gambar itu merupakan sebuah remote control atau remote televisi, maaf, bukan remote control tapi remote televisi. Ya, mengapa contohnya remote televisi? Oke, di sini kakak akan jelaskan. Nah, tombol power on off, nah bisa dilihat itu tombol power on off-nya berwarna merah yang di atas, merupakan penerapan dari relasi. Mengapa? Ketika televisi dalam keadaan mati, lalu kita tekan tombol on, maka televisi akan menyala. Begitupun sebaliknya, ketika televisi dalam keadaan mati atau menyala, kita tekan tombol off, maka televisi akan mati. Nah, kenapa sih hal tersebut itu dinamakan relasi? Karena tombol pada televisi memiliki hubungan ganda, yaitu sebagai tombol on sekaligus sebagai tombol off ya. Satu tombol berfungsi ganda. Itu kan yang merah itu berfungsinya ganda ya. Jadi sebagai on dan sebagai off. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memahami relasi. Namun sebelum itu, perhatikan bagan berikut. Nah, di sini ada Irwan Yeni, terus Adileni, Idris Mary. Di sini sudah ada keterangannya ya, bahwa Adileni itu suami dan istri atau anak, dan Leni itu anak dari Irwan dan Yeni. Nah, di sini juga udah ada keterangannya, bisa kalian baca sendiri. Wahyu Faisal Azka Putri, Risma Weni Rara dan Bagus itu merupakan anak dari Wahyu, anak dari Adi dan Leni. Nah, di sini udah ada bagannya, bisa kalian perhatikan dan pahami ya. Oke, kita kelompokkan anak-anak Pak Irwan dan Bu Yeni dalam himpunan A, kemudian cucu-cucu Pak Irwan, Bu Yeni dalam himpunan B. Berarti kalau cucu-cucu itu berarti mengarahnya ke Wahyu, Faisal, Azka, Putri sampai Bagus ya. Kalau anak berarti
anak dari Pak Irwan dan Bu Yeni itu hanya Leni, Idris, Halim, Zakir. Itu yang ada keterangan anaknya ya di sana. Kita lanjut. Kita kelompokkan anak-anak dari Pak Irwan dan Bu Yeni. Itu ada Leni, Idris, Halim, dan Zakir. Dan cucu-cucunya ada Wahyu, Faisal, Azka, Putri, Risma, Weni, Rara, dan Bagus. Apa sih yang terjadi hubungan antara B ke anggota himpunan A? Terjadi hubungan apa gitu ya? Dari himpunan anggota B ke himpunan anggota A. Mari kita bahas. Oke, pertama kita tuliskan terlebih dahulu himpunan B. Di sini himpunan B merupakan cucu-cucu dari Pak Irwan dan Bu Yeni. Oke, menuju kan tadi himpunan B menuju himpunan A, berarti menuju ke himpunan A. Himpunan A itu merupakan anak dari Pak Idris dan Bu Yeni. Anak dari Pak Irwan dan Bu Yeni. Hubungannya apa? Anak dari. Kenapa anak dari? Nah, di sini sudah dijelaskan hubungan relasi anggota himpunan B ke anggota himpunan A itu adalah anak dari. Karena ini Wahyu, Faisal, Azka, Putri, Risma, Weni, Rara, dan Bagus itu anak dari Leni, Idris, Halim, dan Zakir. Kalau kita ubah hubungannya menjadi A ke B, dinamakan apa? Orang tua dari. Begitu ya? Paham semuanya? Oke, kita lanjut. Sini ada pertanyaan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan relasi itu? Ada yang sudah paham dari contoh-contoh sebelumnya? Oke, betul. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi begini ya pengertian relasi, bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya kita akan memahami bentuk penyajian relasi. Nah, tolong perhatikan kegiatan 3.1 halaman 76 di buku paket matematika edisi revisi 2017. Nah, di sini ada masalah titik 2. Nah, bisa kalian baca sendiri masalah dalam kehidupan sehari-hari di masalah 3.2 ini. Kita akan bahas, nah di sini kan pertanyaannya dari permasalahan tersebut, apakah terjadi hubungan dan apa nama hubungan dari permasalahan tersebut? Bagaimana cara mengetahui dengan pasti bentuk hubungan tersebut? Nah, ini kan panjang banget ya soalnya. Kita dapat menyajikan secara simpel gitu ya melalui bentuk penyajian relasi. Nah, sebelum kita ke bentuk penyajian relasi, di sini kita akan mengelompokkan terlebih dahulu. Nah, ada himpunan A dan ada himpunan B. Pertama itu himpunan A itu ada nama-nama orang yang memesan makanan. Ada Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Jaini. Sedangkan himpunan B itu ada rawon, rujak cingur, nasi goreng, bakso, dan soto. Nah, setelah kita kelompokkan, lalu kita bentuk ke dalam 3 bentuk penyajian relasi. Apa saja sih 3 bentuk itu? Oke, mari kita bahas. Nah, yang pertama itu ada diagram panah. Kita buat diagram seperti ini, lingkaran. Oke, tuliskan anggota himpunan A di diagram A dan himpunan B di diagram B. Nah, setelah kita menuliskan, lalu kita hubungkan himpunan A ke himpunan B karena perintahnya itu dari himpunan A ke himpunan B. Oke, Abdur memesan rawon, Ahmad memesan rujak cingur, Rahmat nasi goreng, Herman bakso, dan Jaini itu soto. Nah, apakah kalian paham dari tanda-tanda panah ini? Menunjukkan apa sih? Nah, relasinya apa sih gitu ya? Nah, di sini
menunjukkan relasi makanan pesanannya dari himpunan A ke himpunan B. Paham ya? Ini nama relasinya yaitu makanan pesanannya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu menyatakan dengan diagram Kartesius. Nah, kita bentuk dulu terlebih dahulu menggambar diagram Kartesius. Yang vertikal biasanya kita kan dengan Y ya, sekarang kita ganti dengan B, sedangkan yang horizontal yang ke samping itu biasanya kita dinamakan dengan X. Kita ganti dengan A atau himpunan A. Nah, tuliskan himpunan A. Kemudian tuliskan himpunan B di yang ke atas atau vertikal. Oke, kita tuliskan dulu himpunan A di horizontal. Kemudian himpunan B. Oke. Selanjutnya kita hubungkan kembali. Abdur memesan rawon, Ahmad memesan rujak cingur, Rahmat memesan nasi goreng, Herman memesan bakso, dan Jaini memesan soto. Nah, begini cara menyatakan relasi melalui diagram Kartesius. Paham ya semuanya? Dan untuk penulisannya itu kayak Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, Jaini boleh di mana saja asalkan pemasangannya tepat. Jangan sampai misalnya Abdur jadi memesan bakso gitu kan salah ya. Jadi pemasangannya harus tepat. Begitupun nasi goreng, bakso, rawon, soto, rujak, cingur boleh penempatannya misalnya nasi goreng dulu yang pertama yang di bawah gitu boleh asalkan pemasangannya tepat gitu. Nah, yang ketiga ini merupakan bentuk yang terakhir dari bentuk penyajian relasi, itu ada pasangan berurutan. Nah, bagaimana sih pasangan berurutan itu? Bagaimana penulisannya? Tolong dibaca ya. Dari diagram panah tersebut dapat disusun menjadi himpunan pasangan berurutan. Nah, cara menuliskannya kita tuliskan terlebih dahulu anggota himpunan A, kemudian disusul anggota himpunan B. Nah, seperti ini. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, penulisannya seperti ini ya, adik-adik. Mohon maaf, di sini ada kurang Herman pasangannya bakso, memesan bakso. Nanti kalian tambahkan di buku catatan. Yang di sini juga kakak menyantumkan contoh soal. Oke, perhatikan dua himpunan berikut. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A ini ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, India. Pasti kalian juga sudah mengetahui bahwa himpunan A ini adalah nama dari suatu negara, dari beberapa negara, dari beberapa negara. Dan himpunan B ini merupakan nama dari beberapa ibu kota suatu negara ya. Nah, ini pertanyaannya, buatlah nama relasi yang mungkin antara kedua himpunan itu. Dan yang kedua, gambarlah diagram panah dari setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B sesuai dengan relasi yang telah dibuat. Karena terjadi beberapa kesalahan teknis, jadi mohon maaf saya menjawab pertanyaan yang B terlebih dahulu. Di sini Indonesia dihubungkan ke Jakarta, Malaysia ke Kuala Lumpur, Thailand ke Bangkok, kemudian Filipina ke Manila, dan terakhir India ke New Delhi. Oke, jawaban yang A itu dari himpunan A ke himpunan B tersebut menunjukkan relasi beribu kota dari ya. Sudah jelas ya, Indonesia beribu kota dari Jakarta begitu. Tetapi jika perintahnya diubah, hubungkan dari himpunan B ke himpunan A, relasinya menjadi ibu kota dari. Jadi seperti ini, Jakarta ibu kota dari Indonesia, New Delhi ibu kota dari India. Paham ya? Jadi jika perintahnya diubah, kan kalau yang tadi itu dari A ke B, kalau ini dari B ke A gitu. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini telah selesai. Dan agar kita lebih memahami apa yang telah kita pelajari, alangkah lebih baiknya setiap pembelajaran kita cantumkan dengan latihan. Oke? Tolong kerjakan
di halaman 86 itu ayo kita berlatih 3.1, kerjakan nomor 2, 6, 12, 13, dan 15. Alhamdulillah pertemuan hari ini telah selesai. Apabila masih banyak pertanyaan dan apabila masih ada pertanyaan, boleh menghubungi saya melalui Gmail atau melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat terus untuk belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.